Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Kreatif Bu Hanif Rani Iswari SEMM dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Dian Sunya Kristanti, serta rekan-rekan saya, Citra Ulima, Diva Sonya Aprilia, Karina Mizata Safitri, dan yang terakhir ada M. Laksmana Surya Wicaksono. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait revisi produk Obibel Putri Kendedes. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja lanjut ke materinya. Apa sih Obibel itu? Obibel adalah sabuk kain yang diikat pada pinggang, dibuat dari kain polos atau kain tradisional bergaya etnik seperti batik, khususnya batik Putri Kendedes. Kenapa kami memilih produk Obibel sebagai produk unggulan kami? Karena produk Obibel mempunyai latar belakang yang cukup unik untuk dapat dijadikan sebuah cerita. Obibel ini berasal dari kata obiru yang berarti memakai. Pada zaman dahulu, obiru merupakan sebuah kain berserakan yang tidak digunakan atau bahkan digunakan hanya untuk tempat menaruh senjata saat perang berlangsung. Seiring berkembangnya zaman, Obibel kini berkembang menjadi sebuah produk yang menarik untuk dijadikan sebagai outfit dengan perpaduan gaya klasik dan gaya modern. Next. Berikut adalah logo dari produk kami. Kenapa kami memilih nama Kendedes? Karena nama Kendedes memiliki arti kecantikan seseorang yang muncul dari kesederhanaan. Kendedes sendiri merupakan wanita cantik di zamannya yang banyak diidam-idamkan oleh para lelaki, khususnya Tunggul Ametung dan Ken Arok. Kendedes juga mempunyai sifat lembut, penolong, dan ramah. Hal ini membuat produk yang kami buat terbuat dari kain-kain lembut dengan sentuhan yang lembut pula. Serta lingkaran pada logo tersebut memiliki arti sebuah komunitas dan kenapa kami memilih warna biru, yaitu karena warna ungu karena ungu seringkali dikaitkan dengan simbolisme yang positif seperti kekuatan dan keberanian suatu komunitas. Sedangkan bunga yang ada di logo ini merupakan bunga Forget Me Not yang mempunyai arti pemberdayaan suatu wanita atau kesetaraan gender pastinya. Sehingga ketika dua hal tersebut dipadukan, hal ini dapat mencerminkan upaya untuk memberikan akses dan peluang yang setara bagi wanita, menciptakan lingkungan di mana mereka dapat berkembang dan bersinar, dorongan untuk meraih tujuan mereka sendiri, mengatasi hambatan dan mengukir jalan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, guna memberikan ruang dan dukungan untuk pengembangan keterampilan, ide-ide baru, dan kontribusi unik yang wanita dapat bawa ke suatu komunitas sehingga mereka para wanita merasa didukung, diberdayakan, dan diakui dalam peran dan kontribusi mereka dalam komunitasnya. Next. Berikut adalah latar belakang pembuatan produk dari Obibel. Kami bedakan menjadi 7. Yang pertama, penetapan motif Kendedes sebagai ikon utama produk Obibel. Karena banyak patung-patung, candi, atau relief Kendedes yang tidak berpakaian layaknya seorang wanita yang tidak punya harga diri. Padahal pada zaman dahulu ketika seorang wanita atau pria tidak berpakaian merupakan hal yang dianggap wajar. Sehingga jika dikaitkan dengan zaman sekarang, ketika seorang tidak berpakaian secara tidak langsung akan menurunkan harga dirinya dan menimbulkan persepsi atau cita dirinya di mata masyarakat menjadi buruk. Meskipun sebenarnya pilihan berpakaian adalah hak pribadi, persepsi sosial dan norma budaya masih turut berpengaruh dalam penilaian terhadap seseorang sehingga dapat menimbulkan sebuah kritikan. Dari segi pandang di atas, saat ini generasi muda, khususnya generasi Z dan milenial harus mempunyai pikiran ke depan bahwasanya kita sebagai perempuan jangan mau dianggap remeh oleh para lelaki, harus punya pendirian dan jangan jadikan kecantikanmu dapat merendahkan dirimu. Setelah ide-ide ini muncul, kami mempunyai dua pilihan untuk berkolaborasi dengan siapa, warna apa saja yang kami pilih, bentuk Obibel seperti apa yang ingin kami desain, dan motif apa saja yang cocok untuk dipadukan dengan kisah dari motif Putri Kendedes. Pertama, kami berkolaborasi dengan Eyang Tati. Eyang Tati merupakan tokoh batik nasional sekaligus
sekaligus seniman yang berusia 91 tahun. Ketika kami berkolaborasi dengan beliau selalu memberikan kami motivasi untuk selalu menjadi generasi muda yang cerdas dan jujur. Meskipun beliau sudah lanjut usia, tetapi semangat beliau untuk mempertaruhkan batik Kendedes ini sangatlah luar biasa. Dan beliau juga bercerita bahwa telah mendapatkan hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2017. Beliau juga memperkenalkan motif adiluhung yang berarti kekeluargaan. Namun, sayangnya setelah kami berbincang-bincang lama, kami memutuskan untuk tidak berkolaborasi dengan beliau karena terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, motif yang beliau tunjukkan sangat ya menjual produk dan bercerita tentang sejarah Kendedes tersebut. Takutnya ketika kita menjual produk ini terdapat salah kata sehingga secara tidak langsung akan menimbulkan perbedaan makna karena produk tersebut telah dipatenkan oleh beliau pemerintah. Lalu kami melanjutkan koleksi dengan Sari Galeri yang berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor Waru pertama. Berdasarkan kolaborasi kami mengusung tema pemberdayaan wanita di komunitas tersebut. Next. Next, Deep. Tema pemberdayaan ini muncul akibat banyak remaja-remaja di komunitas tersebut yang ahli dalam bidang pembuatan batik, sehingga kami berpikiran bahwa komunitas ini cocok untuk dapat dijadikan sebagai motif yang akan dijelaskan oleh rekan saya di slide berikutnya. Pada proses pemberdayaan ini, pandangan kami tentang kesetaraan gender semakin menguat dan para wanita aktif memperjuangkan hak dan kedudukan yang setara dengan pria. Seorang wanita tidak hanya dilihat dari segi tradisional, melainkan sebagai individu yang memiliki potensi dan kapabilitas yang sama dengan pria. Wanita kini tidak hanya mengejar pendidikan dan karir, tetapi juga terlibat dalam berbagai sektor kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengambilan keputusan seperti yang ada di komunitas Sundari Art Gallery ini. Kami melihat wanita-wanita di sini bisa menjadi pemimpin komunitas, mempertahankan budaya yang ada, memproses dengan sedemikian rupa cara seperti menyanting, mengecap, dan memperjuangkan hak asasi manusia dengan berdiri teguh untuk keadilan tanpa meninggalkan kodrat wanita itu sendiri, serta harapan ke depan. Dengan adanya komunitas ini, para karyawan, khususnya wanita-wanita tersebut, bisa lebih menghargai dirinya sendiri untuk dapat menginspirasi wanita-wanita lain di luar sana terkait budaya batik. Wanita tidak lagi terbatas pada peran tradisional, tetapi mereka dapat memilih jalur hidup yang sesuai dengan minat, bakat, dan apresiasi pribadi mereka. Kesetaraan gender bukanlah hanya tentang memberikan hak yang sama, tetapi tentang mengakui dan menghargai kontribusi unik yang dibawa oleh setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Sehingga dengan hal ini harapan kami, para masyarakat luas, paham akan kesetaraan gender serta arti-arti motif yang kami usung. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait motif-motif yang kami ajukan. Next. Baik, jadi selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai filosofi makna, warna, dan motif yang kami gunakan. Yang pertama adalah motif bunga Forget Me Not. Motif bunga ini dapat diartikan sebagai simbol pentingnya mengenang atau tidak melupakan sejarah serta kontribusi para wanita di dalam suatu komunitas. Penerapan motif ini dalam konteks pemberdayaan wanita membawa makna terkait dengan mengingatkan kita untuk tidak melupakan perjalanan dan perjuangan wanita dalam memperoleh hak-hak mereka. Sebagai motif, bunga ini dapat menjadi simbol penghargaan terhadap sejarah dan peran yang dimainkan oleh wanita dalam perjalanan menuju kesetaraan. Bunga ini juga mencerminkan komitmen untuk tidak melupakan pentingnya pendidikan bagi para wanita. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan menjadi kunci pemberdayaan. Dan motif ini dapat mewakili dorongan untuk terus memajukan pendidikan wanita di dalam komunitas agar saling mendukung
mengingatkan satu sama lain dan bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam produk kami, motif ini menggunakan warna coklat karena warna tersebut memiliki filosofi yang cukup kuat jika dikaitkan dengan pemberdayaan wanita. Dalam konteks pemberdayaan wanita, filosofi warna coklat dapat diartikan sebagai simbol kekuatan, kedewasaan, dan keberanian wanita. Beberapa interpretasi yang dapat dikaitkan dengan pemberdayaan wanita diantaranya: yang pertama, warna coklat yang mengingatkan pada unsur tanah dan kayu dapat diartikan sebagai kekuatan dan kedewasaan. Dalam pemberdayaan wanita, warna ini mencerminkan kemampuan wanita untuk menghadapi tantangan dengan teguh dan bertumbuh dalam prosesnya. Yang kedua, coklat sebagai warna yang melekat pada alam dapat menciptakan filosofi keterhubungan dengan akar budaya dan nilai-nilai yang memperkuat identitas wanita. Hal ini mempromosikan keberlanjutan dan keberagaman. Yang ketiga, warna coklat yang netral dan dapat menyatu dengan berbagai warna dapat diartikan sebagai simbol keseimbangan dan harmoni. Dalam konteks pemberdayaan wanita, ini mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan antar peran-peran berbeda yang dimainkan oleh wanita. Yang keempat, meskipun coklat sering dihubungkan dengan kekuatan, warna ini juga mencerminkan kelembutan. Dalam pemberdayaan wanita, kelembutan bisa dianggap sebagai kekuatan, dan kombinasi kelembutan menjadi pendorong utama untuk perubahan yang positif. Korek warna coklat. Halo. Ya, ya. Untuk cotton ini. Selanjutnya yaitu motif Putri Kendedes. Kami mengambil unsur motif Kendedes karena Putri Kendedes adalah salah satu putri dari Kerajaan Singasari. Motif Kendedes ini memiliki makna kecantikan yang muncul dari kesederhanaan. Pemilihan motif ini ditunjukkan sebagai salah satu bentuk pelestarian motif tradisional yang dipadukan dengan unsur modern. Dengan pemilihan motif yang telah dilakukan, kami juga memilih warna hitam untuk produk ini karena mengartikan kewibawaan, keanggunan, kehormatan, kekuatan, dan juga kemewahan. Serta biru muda mengartikan tentang kepercayaan dan kejujuran. Selanjutnya ada motif Sakartaji. Motif Sakartaji mengartikan tentang kecantikan seorang wanita dengan warna belia bergaul. Dengan pemilihan motif yang telah dilakukan, kami juga memilih warna merah tua atau marun untuk produk ini karena mengartikan sifat berani, cinta, dan kasih sayang serta keteguhan hati. Next.
Untuk motif yang keempat ada motif terembesi. Motif terembesi sendiri mengartikan tentang pohon pusaka Kota Malang yang merupakan saksi bisu Kota Malang melewati 3 zaman diantaranya, yaitu 1 zaman penjajahan Belanda, 2 zaman penjajahan Jepang, dan 3 zaman kemerdekaan. Dengan pemilihan motif yang telah dilakukan, kami juga memilih warna ungu untuk produk ini karena memiliki arti kerajaan dan kekayaan. Hal ini akan membuat motif terembesi terlihat lebih elegan dan mewah. Next. Yang selanjutnya adalah motif bapang. Motif topeng bapang pada batik dapat diartikan sebagai simbol yang berkaitan dengan kesetaraan gender, pemberdayaan wanita dengan komunitasnya. Motif topeng bapang pada batik melambangkan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap peran serta kontribusi baik pria maupun wanita dalam masyarakat. Motif ini mencerminkan keberanian, kekuatan, dan semangat juang baik itu wanita maupun pria. Motif bapang pada batik juga dapat menjadi simbol pemberdayaan wanita yang menggambarkan pentingnya pemberian dukungan, kesempatan, dan pengakuan yang adil bagi wanita agar mereka dapat mengembangkan potensi diri secara penuh. Motif ini menjadi inspirasi bagi wanita untuk meraih keberanian, kekuatan, dan keberhasilan di berbagai bidang juga dapat menjadi simbol sebuah komunitas. Motif ini menggambarkan pentingnya kerjasama, solidaritas, dan dukungan antara anggota komunitas. Motif ini juga mengajak semua individu, baik pria maupun wanita, untuk saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan membangun komunitas yang kuat dan berdaya. Melalui motif topeng bapang, pesan-pesan tentang pentingnya kesetaraan gender, pemberdayaan wanita, dan kerjasama dapat disampaikan kepada pemakai batik dan penikmat seni. Motif ini dapat menginspirasi dan memotivasi individu untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berdaya. Dalam produk Obibel, motif topeng bapang ini kami memilih warna hitam dan gold karena warna tersebut juga memiliki filosofi yang kuat jika dikaitkan dengan kesetaraan gender, pemberdayaan wanita, dan komunitasnya. Berikut adalah beberapa interpretasi yang dapat diartikan. Dalam konteks kesetaraan gender, warna hitam dapat melambangkan perlawanan terhadap stereotip gender dan penindasan. Warna ini juga dapat mewakili kekuatan dan keberanian para perempuan yang berjuang untuk kesetaraan dan keadilan. Dalam pemberdayaan wanita, warna hitam dapat menggambarkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi tantangan serta menunjukkan solidaritas antar perempuan. Warna hitam juga dapat melambangkan persatuan dalam sebuah komunitas. Warna ini menunjukkan bahwa anggota komunitas bersatu dalam tujuan bersama untuk mencapai kesetaraan dan pemberdayaan. Dalam konteks kesetaraan gender, warna gold dapat melambangkan pentingnya mengangkat peran dan kontribusi wanita dalam masyarakat, serta menghargai kesetaraan hak dan peluang bagi semua individu. Warna gold juga dapat melambangkan kekuatan dan keunggulan perempuan, serta menggambarkan keberhasilan dan potensi mereka dalam berbagai bidang. Warna ini menggambarkan kehadiran yang menonjol dan pengaruh positif yang dimiliki oleh wanita dalam komunitas. Warna ini juga menunjukkan bahwa komunitas menghargai kontribusi dan pencapaian setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Kombinasi warna hitam dan emas menciptakan kontras yang kuat dan menarik. Kombinasi ini dapat melambangkan kesatuan, harmoni, dan kerjasama antar gender yang berbeda dalam mencapai kesetaraan dan pemberdayaan. Warna hitam dan emas juga dapat mewakili keindahan dan keanggunan dalam perbedaan, serta pentingnya menghargai dan merayakan keunikan setiap individu dalam komunitas. Next. Berikutnya adalah motif teratai Tugu. Motif ini mengartikan tentang ikon Kota Malang karena penciptaan dan unsur motif yang digunakan berada di Kota Malang. Maka kami menggunakan salah satu motif
yang menjadi ikon Kota Malang, yaitu Teratai Tugu yang berada tepat di depan Balai Kota Malang atau biasa orang-orang menyebutnya dengan alun-alun Tugu. Dengan pemilihan motif yang telah dilakukan, kami memilih warna biru dongker karena memiliki arti kewibawaan, ketenangan, kedamaian, dan elegan. Penggunaan warna biru dalam Obi Belt ini menambahkan unsur keanggunan dan keabadian pada desain. Berikutnya yaitu konteks batik Malangan. Dalam adanya motif-motif tersebut, kami memilih batik Malangan karena batik ini bukan hanya sekedar kain berhias, tetapi juga merupakan warisan budaya yang kaya akan makna dan sejarah. Batik Malangan tidak hanya sebagai simbol estetika, tetapi juga mencerminkan identitas dan kekayaan nilai lokal. Pemilihan motif batik di atas dapat menjadi dukungan langsung terhadap komunitas lokal Sundari Art Gallery dalam membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Malang, khususnya untuk mengurangi tingkat pengangguran, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung industri kreatif dengan mempromosikan budaya lokal apabila terdapat pendatang atau warga asing mengunjungi komunitas tersebut. Sehingga dukungan dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat diperlakukan untuk memperkenalkan kerajaan dan batik Malangan dapat berkembang di industri kreatif yang ada di Indonesia. Dari narasi ini, kami tidak hanya menjual value dari fungsi produknya, namun juga menjual value bagaimana suatu komunitas mampu memberdayakan wanita untuk memiliki kesetaraan yang sama dengan para pria. Baik. Jadi yang terakhir adalah value proposition dari produk kita. Yang pertama ada value proposition dari fungsi produknya, yaitu yang pertama menjadi salah satu solusi outfit simple dan elegan. Yang kedua, memberikan kesan ramping dan PD maksimal. Yang ketiga, menciptakan outfit dengan perpaduan gaya klasik dan modern. Namun tidak hanya value proposition dari fungsinya saja, produk kami juga mengangkat tema pemberdayaan wanita dengan dalam suatu komunitas, di mana kita menganggap wanita itu setara dengan pria dan memiliki hak-hak yang sama dengan para pria. Bisa? Selesai sudah presentasi kami pada sore hari ini. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1, mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam proses penyampaian dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.